Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa, tanggal 15 April tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSC Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah menyatakan kasih dan rahmat dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam, lalu mengizinkan kami ada hidup dan berkarya sampai hari ini. Kami akan memulai segala sesuatu dalam aktivitas kami. Sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus meneguhkan iman percaya kami. Berilah kami hikmat tidak hanya menjadi pendengar setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, di pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terpilih di dalam Matius 26 ayat yang ke-70. Firman Tuhan, Petrus menyangkal Yesus, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Sekali lagi, Matius 26 ayat yang ke-70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Kita telah berada pada minggu sengsara yang ke-7 dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan Matius 26 ayat yang ke-70. Matius 26 ayat yang ke-70 menjelaskan tentang Petrus yang menyangkal bahwa ia kenal Yesus di depan orang banyak, yang ketika ia ditanyai tentang hubungan dengan Yesus. Ayat ini menceritakan momen penting dalam kisah pengkhianatan dan penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, ayat ini terjadi setelah Petrus mengikuti Yesus dari jarak jauh, dan ia kemudian ditanyai oleh seorang hamba perempuan, apakah ia mengenal Yesus? Petrus menyangkal bahwa ia kenal Yesus di depan semua orang dengan mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Penyangkalan ini menjadi titik penting dalam kisah kehidupan Petrus karena menunjukkan bagaimana rasa takut dan tekanan sosial dapat membuat seseorang atau seorang murid menyangkal kepercayaannya. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, penyangkalan Petrus ini terjadi setelah Yesus mengatakan bahwa ia akan dikhianati dan disangkal oleh murid-muridnya, dan juga sebelum Yesus ditangkap. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, sekali lagi, penyangkalan Petrus ini terjadi setelah Yesus mengatakan bahwa ia akan dikhianati dan disangkal oleh murid-muridnya, dan juga sebelum Yesus ditangkap. Ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya tetap setia pada iman, meskipun dalam tekanan atau situasi yang sulit. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, dalam menjalani hari-hari hidup sampai hari ini, dengan seluruh tekanan kehidupan yang kita hadapi dan jalani,
Secara khusus kita pun melihat dan merasakan bagaimana dampak krisis yang kita hadapi dalam kehidupan hari ini. Tidak hanya krisis secara iman percaya, tetapi juga krisis-krisis moral, bahkan krisis keuangan. Dalam menjalani kehidupan ini, apakah ketika kita menghadapi krisis-krisis kehidupan sebagaimana yang saya sampaikan, dapatkah kita percaya bahwa Yesus yang telah rela memberi dirinya mati di kayu salib menebus dosa kita, akan tetap menunjukkan kuasa-Nya kepada kita? Ataukah kita tetap masih meragukan segala perbuatan Tuhan yang penuh dengan pengorbanan itu? Firman hari ini mengingatkan saya dan persekutuan. Kita telah berada pada 7 minggu sengsara. Minggu sengsara ke-7 yang terakhir. Mempersiapkan diri dan hati ada pada Jumat Agung. Hari di mana semua orang Kristen mengenang kembali karya pengorbanan Kristus yang ajaib dan luar biasa. Yesus rela menanggalkan kemahakuasaannya dengan penuh kasih dan setia datang dan memberi dirinya untuk disalibkan oleh karena dosa-dosa dan pemberontakan. Kadangkala kita berlaku seperti Petrus yang menyangkali semua yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Marilah persekutuan Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, supaya tetap setia pada iman percaya kita, meskipun dalam tekanan atau situasi yang sulit. Tuhan teguhkan iman percaya menjadi pribadi yang senantiasa dibaharui dan dipulihkan. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Teguhkan iman percaya kami Tuhan, karena tentu kami pun menghadapi berbagai banyak krisis-krisis dalam kehidupan kami. Persoalan-persoalan kehidupan yang membawa kami meragukan iman percaya kami, bahkan meragukan pengorbanan dan kasih karunia Tuhan, bahkan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, sayangi dan ampunilah kami. Jamah dan pulihkan kami dalam persekutuan jemaat GKI Ebenezer. Jamah dan pulihkan kami sebagai pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam pembaharuan dan pemulihan yang Kristus nyatakan. Petrus boleh menyesali seluruh penyangkalannya dan kembali, lalu menjadi pribadi yang luar biasa. Itu bertanda bahwa dalam penyesalan, setiap krisis kehidupan yang kita alami dan jalani, patutlah terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengaku dalam penyesalan sungguh, sehingga Tuhan akan memakai setiap pribadi-pribadi untuk terus percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba menyerahkan seluruh keberadaan persekutuan jemaat GKI Ebenezer dalam mengangkat tugas tanggung jawab di hari ini. Diteguhkan iman percaya mereka dan terus ada dalam pelayanan. Dijaga, dilindungi dan dipelihara, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut yang diinginkan manusia. Perlindungan Tuhan yang teguh melindungi seluruh keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa dan permohonan kami. Dan memohon berkat kasih sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi persekutuan jemaat GKI Ebenezer di sepanjang hari, tetapi juga setiap pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus
akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.